Kalau Miljak saya kolektor dulu sama kayak Celina lah mirip-mirip. Memang ini ya, memang udah suka ya dari memang dulu suka, ya. Jadi semua merek saya punya biasanya. Kayaknya semua mana-mana barista pakainya Kakak Gear semua. Dan itu market kamu apakah cuma hanya di Indonesia atau sampai ke luar juga? Kalau sekarang udah Australia udah ada, tapi belum ada kayak reseller belum. Waktu yang udah ngambil reseller baru Swiss justru. Oke, ini dia bersama Josh Roland. Ini adalah founder dari Kakak Gear Artisan. Oke, apa kabar Josh? Baik-baik, kabar baik. Akhirnya kita ketemu di Jakarta Coffee Week. Iya nih, akhirnya nih. Setelah kemarin kita ketemu di kompetisi terus nih ya. Oh iya sih, iya benar. Tapi aku kalau nggak salah inget ya, aku itu tahu kamu pertama kali itu, ini kalau nggak salah ya, mungkin aku bisa salah. Itu waktu ada throwdown di kampus Binus atau apa ya? Kampus Binus yang di Bintaro kalau nggak salah. Binus Bintaro, kayak bukan deh. Bukan ya? Belum pernah ikut. Kamu nggak pernah ikut acara Tahun di berapa kampus? Sekitar tahun? Waktu itu aku ngejuri sama If. Sama If ya? Oh bukan, waktu itu nganterin kayaknya. Mungkin nganterin orang. Oh mungkin ya kali ya. Soalnya waktu itu kalau nggak salah itu If bilang, oh itu kan Josh. Terus yang mana ya? Gitu. Oke, jadi kamu memang dari dulu memang sudah terkenal sebagai latte artis atau gimana nih? Hobi latte artis iya, terkenal nggak tahu ya. Kalau terkenal nggak mau ngaku-ngaku ya. Iya, kan orang yang tahu. Tapi kan aku nggak pernah tahu kamu sebenarnya backgroundnya ini apa, Josh. Jadi kan memang kita ketemu kalau nggak di kompetisi, ya paling kita follow-followan, komen-komen. Tapi sebenarnya kamu awal mulanya ini dulu barista di mana atau gimana sih dulu backgroundnya? Kalau dulu belajar kopi awal tuh 2013. Oke. Ikut kelas di Esperto gitu. Ya, 2013 karena mau buka kedai di Ambon waktu itu. Oke. Akhirnya buka, nyemplung. Tapi sebelum itu belum pernah kerja jadi barista? Enggak pernah. Oke, belajar kopi aja di Esperto sama Mr. Frankie. Iya benar. Seperti biasa lah orang lulus kuliah bukan ke bidangnya malah nyemplung lain gitu. Oh itu bener-bener baru lulus kuliah? Oh enggak juga, udah. Saya mah angkatan jadul. Saya lebih jadul, nggak apa-apa, tenang aja. Siap. Oke, terus? Jadi waktu itu sempat kerja, terus biasanya desain-desain gitu. Kemudian kayak waktu itu Starbucks masuk kayak gitu penasaran kan, kayak terus kopi-kopi Indonesia mulai banyak yang kayak independen, kedai independen. Anomali terus, gitu ya, era-era itu ya. Terus penasaran barista tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Sebelumnya malah saya nggak pernah minum kopi. Oh iya? Dulu, iya justru. Oh. Nggak pernah minum kopi saset, nggak pernah minum kopi ke kafe, emang nggak pernah. Loh lah terus kalau zaman SMA nongkrong sama teman-teman gitu nggak ngopi juga? Enggak. Kamu kurang bandel kayaknya dulu. Kan SMA di Manado dulu. Iya. Jadi kayaknya nggak ada kopi, belum ada kopi kayaknya. Oke, tapi warung kan ada. Tapi nggak tahu, nggak pernah minum. Kamu nggak bandel ya? Lumayan. Bandelnya kayak gimana? Karena gini, karena zaman-zaman aku SMP, SMA itu ya, bandelnya kita itu kan ngerokok sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah itu ngumpulnya di warung. Jadi selalu kita anak-anak itu waktu itu kita mikirnya kalau ngopi di warung itu kelihatan dewasa. Nah itu. Apa mungkin karena saya nggak ngerokok juga kali ya? Ya mungkin, jadi tongkrongannya beda. Saya dulu nggak ngerokok juga ya, udah nggak tahu nongkrongnya kalau nggak. Jadi bener-bener nggak minum kopi waktu itu? Enggak, waktu itu sama sekali nggak pernah. Terus baru awal nyoba tuh kayak ya yang botolan Starbucks punya Frappuccino dulu. Oh iya di supermarket ya. Nah iya kayak gitu-gitu. Terus ya udah penasaran barista nih kayak apa sih? Kok lagi pada ngetren barista gitu waktu itu kan. Mulailah coba cari kelas, kemudian ketemu Esperto waktu masih di STC ya. Iya. Ya udah ikut. Terus mutusin buat mau coba bikin kafe deh. Di Ambon waktu itu. Memang aslinya Ambon? Asli Ambon. Oke, terus akhirnya buka lah di sana? Buka di Ambon ya. Buka di Ambon cuman setahun karena nggak betah di Ambon, balik lagi. Baristanya di Ambon juga udahan ya udah sekarang belum buka lagi. Bentar, itu 1 tahun itu karena kamu nggak betah di Ambonnya atau kafenya nggak jalan? Sebenarnya jalan, cuman waktu itu kan saya emang nggak betah di Ambon. Gila kamu, tapi kan kafe itu jalan, dapat duit, menghasilkan. Iya, kan ada orang tua.
Waktu itu mikirnya begitu. Oke, terus balik Jakarta lagi. Ke Jakarta baru buka lagi tuh 2014, 14-an lagi, 15 buka lagi di Bogor, terus agak kurang jalan, akhirnya nyemplung lah, ya udah jualan apa gitu, kayaknya nggak hoki di kopi. Oke, terus ya udah akhirnya mendalami, bikinlah peralatan-peralatannya aja deh yang tahu-tahu orang pada butuh kayak gitu. Dulu jualan bahan juga, resellernya Tovin juga. Oh, pernah reseller Tovin juga? Iya, lama justru saya. Oh iya? Iya. Wah. Sebelum Bogor buka ya? Iya. Wah, dari awalnya di situ ya. Jadi memang sebenarnya nggak pernah kerja di bar, cuma buka kafe ya, kerjanya di kafe sendiri itu ya. Iya, ngebar di kafe sendiri dulu. Oh, tapi yang kafe di Bogor nggak terlalu jalan. Yang di Bogor dulu lumayan jalan, cuma kan ya itu tiap tahun kontrakan naik. Wah, kayak begah juga ya. Iya, begah juga. Terus ketemu, ya udah buka lab aja di belakang rumah jadinya sekarang. Nah, akhirnya kok bisa punya ide bikin milk jug, bikin alat-alat macam-macam lah sekarang ini. Kalau milk jug saya kolektor dulu sama kayak Celina lah, mirip-mirip. Memang ini ya, memang udah suka ya dari dulu suka, ya. Saya. Jadi semua merek saya punya biasanya. Yang mulai dari GB, ada Crew, apa semua saya beli. Biasanya beli 1 atau 3 gitu. Jadi satu buat pakai sendiri, satu lagi jualin lagi. Dulu kayak gitu. Terus lah, ini kok jualan begini laku juga gitu. Kenapa nggak coba bikin aja gitu? Oke. Ya udah jadinya, ya udah coba jual deh. Siapa tahu bisa. Memang ini ya, tapi memang latih art itu dari dulu memang ngulik banget ya kamu ya. Sebelum Arnon, sebelum yang 2018 itu saya cuma ngulik kayak ya bikin Rosetta, bikin wing tulip. Karena basic kan doang ya basic. Karena belum terlalu ketemu sama yang saya suka banget gitu. Tapi itu udah jualan milk jug? Jualan, ya udah. Udah jualan, tapi kamu cuma bisa basic-basic aja itu? Itu malah belum pernah turun throwdown, belum ngapa-ngapain juga. Justru. Lucunya itu. Saya padahal di bayanganku ini ya, malah kebalik. Akhirnya karena kamu saking jagonya bikin pattern, terus kamu create nyari-nyari jug yang cocok buat ini itu. Itu karena kamu sebelumnya udah jago. Oh, enggak, justru kebalik. Oh, justru kebalik ya. Justru dulu apa ya? Karena banyak kayak orang jugnya banyak gitu kan. Saya dulu kayak jualin lagi kayak punya GB, punya siapa, punya yang lain-lain kan. Nah udah, akhirnya mau nggak mau nyemplung lagi tuh saya, jadi belajar lagi. Mau nggak mau harus bisa dong pakai punya sendiri gitu. Iya. Nah dari situ mulai ngedalemin, akhirnya ya bisa jadinya akhirnya. Jadi akhirnya kamu makin ahli dong kalau mama spotnya ini yang tajam cocok buat apa? Iya, akhirnya yang agak begitu. bulat buat apa? Jadi melajarin itu semua dong. Iya, jadi melajarin bentuk yang ini bagus buat apa, kayak gimana, kayak gitu. Akhirnya nyemplung lagi. Jadi akhirnya kamu bikin kakak gear artisan itu ya? Iya, gitu. Itu sendiri atau bareng sama temen atau kakak gear sendiri. Sendiri ya? Iya. Wah gila, tapi sekarang omsetnya udah luar biasa tuh. Puji Tuhan. Kayaknya semua mana-mana barista pakainya kakak gear semua. Iya ya. Iya banyak banget loh sekarang di mana-mana. Kalau aku lihat konten orang jaknya kakak gear. Iya ya. Nggak nyangka juga sih sebenarnya. Iya. Sefavorit itu ya. Iya. Dan itu market kamu apakah cuma hanya di Indonesia atau sampai ke luar juga? Kalau sekarang udah Australia udah ada, tapi belum ada kayak reseller belum. Waktu yang udah ngambil reseller baru Swiss justru. Oh Swiss? Iya, orang Indo juga bawa ke Swiss. Oh, kalau yang di Australia orang beli Australia nitip langsung ke kakak saya kan di sana. Oh kakakmu di sana? Iya, jadi tinggal titip, nanti kalau ada yang ini tinggal kirim dari dia. Oh oke. Banyak juga yang ngambil. Lumayan, Australia lagi lumayan belakangan. Kalau belakangan sekarang lagi ke Eropa lagi lumayan sih. Wah, sebulan bisa berapa piece? Berapa ya? Sekarang kayaknya 50 plus. 50 plus? Tiap bulan? Rutin tiap segitu? Bulan. Belum yang lain-lain loh ya? Itu baru jaknya doang nih? Tapi kan emang kakak gear banyak kan mil jak. Oke. Nah sekarang kayak, aku juga lihat kan di kompetisi kan juga akhirnya kan bikin juga yang buat tuangin susu itu loh. Oh iya. Apa tuh kontainer-kontainer itu loh? Dispenser itu. Iya. Kalau kayak gitu nggak terlalu ini ya? Itu nggak terlalu karena kan pasarannya cuma buat yang kompetisi ya, nggak dipakai sehari-hari waktu. Iya benar. Produknya apa aja sih kakak gear? Sejauh ini Miljak, yang itu susu itu dispenser, kemudian kemarin-kemarin ada dripper, ada paper filter yang paling baru. Yang dripper juga bikin? Dripper dulu bikin. Dripper apa? Dripper yang kayak
kristal gitu lah, kayak mirip-mirip bomber gitu-gitu. Iya. Kerucut atau? Oh, V60 masih V60. Oh, kerucut kayak V60 ya, kayak Hario ya. Iya. Oke. Terus temper. Oh, temper juga ada. Banyak ya? Lumayan sekarang. Cuman yang lain nggak terlalu jalan sih kayaknya, nggak kayak Miljak ini ya. Paper filter gimana? Paper filter belakangan lumayan. Lagi lumayan bagus. Murah kan ya? 130. Wih, mahal dong. 130.000 per 80. Isi 80. Non woven gitu bahannya. Oh, iya nggak murah dong ya? Iya, lumayan. Dong, ya. Iya. Karena non woven kayaknya ya, non woven mirip namanya Hero ya. Tapi kalau kayak Miljak gitu, Jos, itu apakah ada satu jenis yang paling banyak laku atau rata atau gimana? Sejauh ini paling banyak laku, iya masih ada. Satu jenis yang paling laku itu yang kecil masih tetap, yang ada ukuran kecil ya. Oh, yang kecil. Iya, paling cepat itu yang itu 350 mili. Ya buat ini kan, ya satu porsi cup, itu ya, satu cup ya. Sejauh ini yang itu paling laku sih. Karena yang lain kayaknya kan kalau di Indonesia masih jarang orang langsung buat puring 2 gitu kan. Oh, jarang. Iya. Kalau di kafe ya udah satu-satu aja. Makanya. Aku juga di kafeku nggak tak sediain yang gede kok. Iya. Yang gede ada beli, tapi akhirnya sama anak-anak buat ini, ngambil es. Nggak terlalu dipakai. Atau kadang buat ini nampung, bikin teh, bikin apa gitu, nggak dipakai buat puring. Iya. Oke. Dari situ ya, kenapa namanya Kakak Gear? Nah ini dia. Sebenarnya apa ya? Kakak Gear kan kayak orang Ambon manggil karena satu brand ini kan kayak saya, brand ini kan kayak yang pertama, anak pertama lah ceritanya, jadi dipanggil kayak kakak gitu, panggilan orang Ambon gitu. Oh, memang kayak kakak kayak gitu. Ambon ya, oke. Ceritanya gitu. Nah tapi dari namamu sendiri nih, aku juga penasaran, itu nama asli atau bukan sih? Nama asli. Jos, nama asli. Itu nama asli ya? JOOST itu? JOOST, iya. Jos Roland. Semua nama asli. Tinggal nambah marga aja satu lagi. Cuma nggak ini. Akhirnya selama itu nama-nama orang-orang biasa kan kalau bikin IG namanya aneh-aneh gitu. Nama alay ya? Itu nama asli itu ya? Nama asli. Oke. Kok unik namanya? Kayaknya ngambil dari nama opa saya. Itu nama Belanda gitu. Kalau di Belanda justru pasaran. Oh di Belanda nama itu pasaran? Pasaran, iya. Oke. Ada nama jalannya juga kalau nggak salah. Jadi opa kamu orang Belanda? Nah itu dia. Itu dia. Nggak yakin nih. Nggak yakin Saya nggak tahu ke atas dia. Pasti kayaknya kalau papanya opa tuh kayaknya nggak, itu orang Ambon asli deh. Mungkin ke atas saya nggak tahu. Berarti opa nggak pernah ketemu? Opa itu pernah. Opa kakek kan? Iya kakek. Kakek pernah masih. Itu orang Belanda, Mas? Udah enggak. Tapi namanya itu juga Jos. Namanya juga. Kayak Joost. Iya Joost. Gitu. Bacanya apa sih? Harusnya kalau ikut bahasa Belanda manggilnya Joost. Oh. Joost. Cuman di sini kayak aneh aja Joost gitu. Iya. Dan mungkin kamu dipanggil gitu juga aneh juga. Iya. Nggak biasa aja kayak Joost. Oke, jadi setelah itu ngulik-ngulik itu mulai ikut trodonan kompetisi itu dari kapan, Jos? Trodon kayaknya 2017, 18. Lah, oh iya belum lama dong ya? Iya, masih belum lama. Saya banyakan dulu malah banyakan virtualan, ikut virtual latihan. Dulu kan zamannya virtual masih. Apaan beraninya virtual? Justru itu makanya orang. Virtual kalau salah ngulang lagi, rekam lagi. Itu dia. Makanya justru banyak kan dulu ngikut virtualan. Waduh, jadi kamu itu bikin jak laku, orang pelatih artis banyak yang pakai, tapi kamu sendiri yang create ini, kamu awalnya gak jago-jago amat ya? Iya benar. Makanya kan awal kalau kayak Kakak Gear itu kan awal pas rilis kan kita emang, ya saya juga nggak belum jago kan, belum bisa, makanya kita kayak sodorin, kasih ke orang kayak endorse gitu. Dulu kayak ke Mbak Kiki, terus Mas Gigi yang awal-awal. Karena kan kita emang nggak tahu juga cara ininya. Cuman yang pasti saya cobain kasih aja dulu ya, kirim ya. Cuman kayak cari tahu gitu, ini enak nggak sih? Kalau nggak ikut Trodon, kayak jurinya Vicky, mau ngepas Vicky itu todong. Nih mas cobain. Biasa gitu Vicky, Ovi, kalau dulu tuh kan kita cuman tolong cobain enak nggak gitu.
Oke, merintisnya di situ ya. Iya. Terus kamu akhirnya ikut kompetisi yang stage performance, itu pertama kali kapan? 2023. 2023. Baru dong 2023. Baru justru. Ikut apa dulu itu? Ikut langsung yang Liga Cirebon. Oh, Liga Cirebon. Iya. Kamu ikut di situ. Itu kayak kita setim memang baru semua. Oke. Jadi kayak ikut yuk udah dulu kan kayak dari 2000 berapa? Ikut yuk, antar dulu deh. Kayak nggak jadi terus Covid. Terus ya udah ini jadi ini terus pada daftar ya udah akhirnya semua pada ikut yang di Cirebon gitu. Iya. Berarti 2023 itu tim Kakak Gear itu kan yang lain udah pada jago-jago nih. Iya, itu tahun pertama. Oh. Iya. Mungkin kamu paling cupu waktu itu ya. malah iya. Iya kan, yang lain udah jago-jago loh itu waktu itu. Iya. Nah, terus kalau yang di Malang, yang di Greenfield itu, aku kayaknya ketemu kamu pertama kali di state performance ya waktu Greenfield ya. Iya. Iya kan itu. Itu keberapa? Kedua berarti. Berarti kan kalau Cirebon udah regional, waktu itu kan Cirebon regional sama nasional dulu kan. Oh. Iya. Baru Greenfield ya? Baru Greenfield. Itu mungkin keempat kayaknya. Oke, di mana Cirebon itu peringkat berapa? Juara 3. Oh, masih masuk podium lah ya. Masuk. Tapi nggak lolos nasional. Nggak masuk regional. Nggak masuk regional. Regional daftar lagi. Regional daftar sendiri. Iya, regional daftar peringkat berapa? Nggak lolos final. Oh, nggak lolos final? Saya nggak lolos final dia. Kayaknya lebih dari 7 kayaknya. Regional itu yang di mana ya, Sus? Manhattan. Oh, di Manhattan. Iya, itu kayaknya 10 kali ya. 10 ke atas. Iya. Oke. Terus yang Manhattan bukannya nasional ya itu ya? Regional. Barat, nasionalnya? Barat. Nasionalnya J-Expo. Aku kok nggak ingat yang J-Expo ya? Iya, Kemayoran lagi. Juaranya siapa ya waktu Fuji. Itu? Oh ya, aku dong yang Iya, juaranya Fuji. Oh, nasionalnya kamu daftar lagi. Daftar lagi. Peringkat berapa itu nasional? Kayaknya 12, 13. Kalau nggak salah ya, nggak masuk final ya. Juga. Nggak masuk final, cuman waktu itu kan yang lolos bertiga ya, si Fuji, Irfan, sama Tamirudin. Cuman gini Jas ya, yang aku ingat itu adalah performmu ketika di Greenfield. Oke. Itu nomor berapa kamu di Greenfield? 2. Nomor 2 ya? 2. Dan itu aku ngelihatnya itu, Jos Lorang ternyata juga ini ya, maksudnya kan bayanganku ini kan memang kamu sejago itu, ya kan? Tapi ternyata ya kayak teman-temannya yang lain ini lebih jago deh. Iya. Karena waktu itu kayaknya hasilmu ini juga sama performmu. Iya. Ini masih belum sampai di level yang bisa sampai jadi final nasional gitu loh. Jadi aku ngeliatnya di situ. Tapi kemarin di nasional itu beda banget loh kamu. Makanya aku performa di nasional lihat, jadi si Jos jadi berubah ya. Jadi workflow-mu semuanya sama sampai kamu eksekusinya itu pattern-nya itu udah beda banget loh dibanding yang aku waktu lihat di Greenfield itu. Iya, benar. Kamu latihannya gimana itu? Sebenarnya kalau kayak tahun-tahun awal itu kayaknya kan saya mentorin mereka juga tuh. Jadi nggak ada yang ngeliatin saya kayaknya. Kamu ngeliatin orang. Iya. Pas kamu latihan nggak ada yang ngeliatin. Iya, kayak mereka kayak siapa yang ngasih masukan kayak nggak ada gitu kan. Iya. Ya udah, mungkin aman aja, aman. Ternyata pas lihat di itu lagi, ada yang kurang lagi, ya udah tahun depan cobain lagi, benerin dari yang itu. Kayak gitu. Mungkin ya itu karena banyak gagal kali bisa kayak kemarin jadinya. Jadi kamu tiap hari ngulik nih sebelum persiapan buat latih art itu, buat ilak kemarin. Kemarin kebetulan banyakan libur. Banyakan libur malahan. Iya, banyakan libur karena mau nemenin orang tua ke Sydney, ke Australia, mereka mau liburan. Oke. Terpaksa 2 minggu di sana, balik sini tinggal 2 minggu lagi, baru ngebut. Baru ngebut lagi. Gokil. Tapi ya memang aku ya, jadi kemarin yang di ilak nasional itu adalah best performance-mu selama aku lihat presentasi kamu itu ya kemarin itu yang paling gokil nih, berubah banget nih udah. Iya. Coach-nya siapa? Ada coach nggak? Punya coach nggak? Coach langsung sih ya kita aja, kita tim teman-teman sendiri ya, tim sendiri ya. Iya. Cuman ya itu mungkin udah lebih
pas kali kemarin kan saya ingat. Kemarin kalau sama mereka yang mulai dari tahun kemarin saya udah bilang, ya udahlah nanti pattern kalian siapin dulu aja kalau mau bantu develop nanti belakangan aja kayak gitu. Kalau 2023 kan banyak kan pattern masih saya bantu develop dari awal semua. Kayak masih dari raw kita setting, saya settingin. Mungkin itu kali ya. Jadi kemarin udah nggak terlalu banyak saya pikirin gitu. Tapi menurut kamu ya hari ini tuh latte art itu apa nggak makin susah ya? Jadi maksudnya makin susah gini. Kan kayak peraturan atau penilaian scoring ini salah satu faktor skor tertingginya di overall itu adalah kita bisa dapetin teknik baru, create something yang breakthrough ataukah pattern ini belum pernah dibikin sebelumnya, nah kayak gitu. Tapi semakin kesini apalagi lihat juara-juara dunia yang kemarin terakhir itu, kayak aku tuh kayak ngelihat itu kayak terus kita suruh breakthrough itu suruh bikin yang kayak gimana lagi? Iya benar. Ngerasa gitu nggak? Iya sih kayak pattern juga sekarang kan kalau sekarang udah lebih susah kita develop karena semua rata-rata udah ada kan ya. Kayak mau bikin tupai udah banyak tupai, mau bikin apa makanya belakangan lebih banyak mungkin ya sekarang lagi trennya kayak main muka, main face gitu kan karena kan mereka mungkin lebih bisa dibikin detail yang beda ya. Iya. Kalau kita bikin satu badan ya posisinya udah sama semua sih kalau saya lihat gitu. Lebih susah mana? Bikin pattern yang model muka atau yang badan? Kalau muka susahnya kita dapetin ekspresinya. Oke. Kalau badan kan biasanya ya cuma kelihatan oh ini binatang apa. Iya betul. Tapi nggak ada ekspresinya. Iya. Gitu. Kalau wajah itu susahnya yang kayak kita salah dikit ekspresinya langsung berubah gitu kan. Iya betul. Kamu narik garis salah dikit. Iya. Yang mestinya senyum bisa jadi mewek tuh ya. Iya benar. Dari gahar tiba-tiba jadi lucu. Iya. Ya, kita udah presentasi ini adalah binatang buas. Pas jadi loh, kok lucu. Iya juga. Waduh. Terus kemudian jadi itu ya. Jadi berarti salah satu kuncinya itu adalah ketika kumpul-kumpul sama satu tim itu ngulik-ngulik itu jadi ide-ide apa keluar di situ ya. Iya. Justru kayak kalau kita sebenarnya paling banyak belajar itu yang dari semenjak yang Cirebon, itu kan waktu itu teknikal kita jeblok banget 60-an. Semua satu tim. Oh iya. Aku jadi inget nih, kayaknya zaman-zaman di Manhattan itu cuma pada ngomong ini timnya kakak Gear ya. Iya. Oh, ya gambarnya sih oke, tapi teknikalnya kenapa ngacak adul semua ya gitu ya. Iya. Iya. Nah untungnya kita jadi benerin teknikal abis itu. Iya untungnya kita timnya waktu itu berikut berempat. Nah itu kita belajar bareng-bareng dari 4 orang langsung jadinya kan. Lebih cepat jadinya. Siapa yang kalau memang teknikalnya skornya pada rendah-rendah? Semua Fuji, Irfan. Waktu itu belajar Fuji, Irfan. Sama Temirudin, saya. Nah itu kita semua 60-an semua. Rata 60-an semua. Iya. Makanya sampai sadar ya dari situ akhirnya ya. Akhirnya, waduh kok banyak banget yang harus belajar ya. Tapi justru itu langsung kita mulai tadinya kan males-malesan baca biasalah rules regulation awal-awal. Ini loh penyakit latte artis itu ya gitu loh ya kan. Iya. Apalagi baru pernah turun kan. Ya udah, yang penting gambar bisa kali. Jadinya ya udah kita kayak ada latte artis kayaknya latte ininya gambar doang kayak gitu-gitu. Teknikalnya kayak bikin di bar kayak biasa aja kali. Ya udah pas lihat ternyata 60-an. Tapi akhirnya berasa nggak sepenting itu ternyata teknikal itu? Banget sih. Iya. Karena apa ya? Emang lebih rapi aja kalau kita kan emang bawaannya kayak anak-anak yang suka ikut virtual kan di belakang bar mau berantakan mau gimana. Kita ya cuman gitu. Cuman pas kemarin itu ya bawaannya pasti lebih bagus ke workflow kalau pas teman-teman ngebar juga gitu lebih rapi gitu. Gila. Terus kemarin itu waktu penyisian itu yang overtime itu Linda sama siapa? Bertiga kayaknya overtime. Linda, Ahmad Tamerudin sama saya. Ya, Linda, kamu sama Ahmad Tamerudin. Bayangin itu kalau mama teknikalnya sama customer service-nya nggak tinggi, ya kan nggak ada yang lolos gitu. Iya kan? Iya. Kalau cuma ngandelin gambar doang, nggak gitu. Iya sih. Kemarin tuh
kita kayaknya bertiga tuh 18 apa 19 detik kan ya. Makanya kita udah pada ya kayaknya nggak lolos nih. Iya, karena overtime-nya cukup banyak. Iya. Itu kalau memang nggak ditujang sama si ini teknikalnya semua, ya mungkin berat sih itu. Iya. Iya, untungnya sekarang udah ada ya kayak inilah yang bawa-bawa yang hospitality. Iya. Kan itu kan sekarang jadi lebih bisa dapetin full score. Iya kan, gitu kan. Selama nggak ada apa-apa ya itu bisa full score gitu. Iya. Ya untungnya iya kita udah prepare lumayan untuk waktu. Jadi kamu kompetisi nasional udah berapa kali? 2 kali ini ya berarti ya? 3. 23. Oh 2023. Bali. Oh yang Bali. Oh iya kan? Bali yang waktu Yabin itu ya? Iya yang sebelum ke Surabaya itu. Iya. Terus sama ini ya kemarin? Iya ini ketiga. Gimana kamu? Feelingnya menjadi kompetitor latihan rutin nih sekarang nih udah nih ya kan? Lebih penasaran sih. Pasti lebih penasaran. Apa ya lebih seru aja kayaknya challenge yang baru ya. Kayak mesin otomatis, kayak seru gitu. Nah kamu ikut kompetisi yang sampai di level nasional ini kan baru mulai 2023. Padahal kamu mulai kopi itu jauh sebelum itu. Iya. So jadi menurutmu sepenting apa kompetisi itu buat seorang barista? Kalau penting apa ya? Penting, cuman apa namanya selama mereka bisa teknikal ya. Karena kan balik lagi kalau dia bisa teknikal pasti otomatis kayak di bar itu udah lebih rapi lah. Kayak saya bawahan sekarang kalau lihat ada ini dikit wow. Rutinnya jadi berubah rutinnya jadi berubah, jadi lebih rapi lah dibanding dulu. Kalau dulu kan kayak berantakan ya udahlah. Selain itu impact apa yang kamu dapat kalau setelah kamu ikut kompetisi? Impact yang pasti kayak apa ya? Selain diajakin podcast. lebih tertantang sih kalau saya kan nggak ngebar juga soalnya kalau sekarang ya. Jadi paling cuman kayak lebih tertantang lagi, pengen ikut lagi. Karena kayak pengen ikut yang lain selain kayak nasional, paling yang di luar kayak gitu. Di luar gimana maksudnya? Kayak yang kayak CP Meiji, yang apa? Thailand kayak gitu. Oh. Ada kan ya kayak throwdown tapi profesional throwdown gitu. Yang ikut biasanya champion-champion dari semua negara. Oh, aku belum pernah tahu itu. Iya. Oh, itu kayak throwdown gitu. Dia sistemnya throwdown tapi main speed. Oh, di mana itu? Itu Thailand ada terakhir Thailand, Vietnam, nanti finalnya Thailand. Oh, pindah-pindah juga ya? Iya, tapi nanti dikumpulin finalnya di Thailand. Pernah ikut? Baru mau. Baru mau ya? Kalau pernah ikut dulu di. Gimana dia skemanya dia emang? Jadi kayak dia kalau yang tahun ini ya, tahun kemarin ini yang saya ikutin, dia kayak throwdown, kayak kita dikasih 3 menit buat bikin satu basic, satu lagi challenge-nya judges-nya. Judges-nya ini kan kayak world champion semua. Jadi kayak ada dari world champion semua. Ada Van, ada Irvin. Setiap tahunnya ada. Jadi petanya berdasarkan si world champion semua itu. Jadi di spin gitu challenge-nya. Dikasih 3 menit. Gila, ini baru mau ikut ya nanti? Iya, rencana kapan? Ikut. Mungkin tahun depan kali ya. Sekarang udah kemarin sih bentrok sama Liga kalau kemarin. Oh, oke. Iya. Banyak kesempatan ya ketemu champion-champion juga ya. Makanya, bisa nanya-nanya, bisa ngobrol loh ya. Iya. Bagusnya dia kalau dia itu habis grand final yang 32 besarnya itu dikasih camp nanti sama champion yang bisa belajar. Kayak gitu. Wah, gokil, kapan lagi? Dan itu ada kalau tahun ini finalnya itu nggak cuman latte art tapi dia ada sensorinya. Jadi dicoba kopinya dicoba. Oke. Yang sensorinya itu kemarin yang Anthony Douglas ya. Ya, yang dari Australia yang barista champion. Jadi dia ada nilai coba juga. Gila. Itu seru sih. Nanti di campnya itu ya udah masing-masing nanti mereka diajar sama siapa gitu. Di coaching gitu ya. Iya. Gila, seru sih makanya. Itu sih, itu baru menarik ya itu ya. Iya, makanya kan kayak Thailand majunya maju banget kali ya karena latte artnya ya. Berarti selama ini idola kamu siapa nih di latte art nih? Irvin, Arnon, masih itulah. Masih itu? Masih. Karena barista fan? Barista fan karena apa ya, saya udah gak terlalu ini kali ya sekarang ya. Kalau dulu kan Irvin sama Arnon tuh yang kayak breakthrough banget dan bikin saya suka
kulik pattern yang bisa digambarin karena dia berdua ini. Kayak gitu. Nah tapi kayak Arnon itu dia habis champion nih. Tahun berikutnya dia ikut Coffee Good Spirit. Nah, dan dia juara Thailand lagi langsung tuh. Kamu ada kepikiran nggak buat pindah cabang? Kan saya belum champion. Terlalu cepat. Latih aja belum final. Tapi kamu mau ngejar apa sih sebenarnya? 3 tahun berturut-turut ikut terus nih. Sebenarnya kamu nggak pengen teman-temanmu lain yang menang ya? Pengennya kamu ya? Enggak juga. Seenggaknya saya mau lebih bagus dibanding saya sebelum-sebelumnya kayak gitu. Kayak kemarin peringkat berapa? Masa sih segitu, cuma segitu, coba lagi. Dan ini makin naik sih. Dan ini runner up langsung ya. Runner up ya. Tapi yang aku cukup salut ya pada waktu terutama 2023 ya. Fuji ini. Iya. Dia sebelumnya kita nggak pernah dengar namanya dia. Atau dia juara liga. Juara liga, ikut regional. Ikut regional kan ada penyisian. Iya. Penyisiannya menang. Terus finalnya menang. Terus kemudian nasional. Iya. Nasional penyisian menang lagi, finalnya juara lagi. Juara lagi. Ini gila gitu. Waktu itu loh ya, 2023 itu gila itu. Iya. Itu dia juga tim Kakak Gear dari awal juga. Dia Fuji justru paling baru kalau di Kakak Gear. Oh justru paling baru? Iya. Waktu itu kan kita kayak bikin kompetisi buat kayak mau nyari satu tim lagi. Nah itu dia waktu itu menang dia. Di tempat kita dia menang. Terus ya udah dari situ terus dia menang akhirnya join tim. Dan dari situ baru mulai belajar bareng sama kita rame-rame. Oke, berarti dia belajar workflow kompetisi apa itu bareng-bareng sama teman-teman Kakak Gear itu ya. Oh justru awal workflow kayaknya kita belajar pas Indomilk Tovin. Yang di Tovin. Indomilk itu. Nah iya dari situ kayak stage performance paling pertama itu deh kita. Iya. Oh itu baru pertama itu semua paling itu? Pertama. Fuji kayaknya udah kedua. Fuji justru kalau di Throwdown dia udah terkenal. Oh di Throwdown dia terkenal ya. Cuman kita nggak pernah tahu aja dia Throwdown daerah-daerahnya dia aja sih. Iya. Justru Fuji sama Tamiruddin kalau di Throwdown udah ini. Udah terkenal. Fuji kayak kalau Throwdown kayaknya lebih duluan Fuji daripada saya. Kalau Throwdown. Kalau sama Tamiruddin aku taunya ketika dia jadi barista kalibrasi itu. Tapi Fuji sih gokil sih emang waktu itu ya. Itu kayak tahunnya dia loh ya. Iya. Kayak nggak pernah kalah gitu loh dia. Iya langsung. Gila. Ya itu untungnya kita waktu itu belajar banyak yang dari Cirebon itu. Dari perempat itu rembukin. Ini benerin apa aja kita nih coba benerin. Iya. Dan dia yang paling cepet. Dan ini kamu mulai masuk ya di era 2003. Itu dimana pattern-pattern itu udah beda banget sama gini loh, itu di eramu kamu masuk itu 2023. Yang pakai patternnya Arnon itu udah hampir nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya ada 1-2 tapi nggak banyak udah. Bahkan eranya itu udah lewat. Lebih susah nggak sih sebenarnya sekarang itu? 2023 ya? Iya itu waktu itu udah mulai susah kita kayak nyari apa ya? Kita mau bikin original pattern kan udah kayak semua udah ada gitu kan. Iya. Kira kayak nyari apa ya kayak dia nyari kita bikin apa ya bang? Waduh apa ya? Kita jadi sampai susah mikirin gitu. Kira kalau ya udah kalau nemuin aja dulu kira coba muka-muka. Kayaknya kan kemarin pas yang 2002 yang sebelumnya apa ya? Sebelum Fun itu ada nggak ya? Ada sebelum Fun itu satu lagi itu siapa itu juga. Nah itu kayaknya trennya mulai lari ke potret gitu kan. Itu waktu itu kita ingetin kayak Jarvis yang dari Singapura. Itu kan terkenal pionirnya bikin potret. Nah itu kita ya udah coba ini kali mungkin lebih bisa didetailin. Makanya dia muncul sama yang bornya itu yang babi hutan. Iya babi hutannya dia. Ekspresinya dapat banget itu. Iya. Itu munculnya dari situ. Sama dia emang suka gambar sih. Iya. Oke luar biasa. Berarti nanti ya jangan dibocorin kalau Mama punya pattern ya, tapi kira-kira kamu setelah nasional ini, next Muhammad tahun depan ikut lagi itu, kamu udah punya persiapan belum? Kira-kira gue ada breakthrough yang gimana gitu? Sejauh ini belum sih kayaknya. Masih belum mikirnya, ini juga baru selesai minggu lalu ya kan? Kemarin soalnya pas yang kemarin itu semua tekniknya udah dikeluarin. udah habis ya? Iya. Udah gimmicknya udah banyak kemarin.
Tapi performanya gokil itu. Itu kalau mama teman-teman latih artis yang lain nonton ya pasti. Aku sih kadang belum pernah lihat yang performanya kayak gitu. Yang kayak gimana sih kok? Yang kayak ngajakin lihat bareng ini itu. Aku nggak tahu di World apakah kayak gitu. Kayaknya nggak juga kan. Di World terakhir belum, nggak yang kayak gitu ya. Ini belum kan? Makanya belum. Lihat tuh, wah ini. Cuman kalau kayak dijelasin teknik terus bilang lihat di poster tuh kayaknya dari Fun udah ada. Oh iya kalau lihat lihat di poster, tapi kan kalau suruh judge-nya ngeliatin kamu lagi bikin itu kayaknya belum ada gitu. Iya. Itu nggak tahu itu so ide aja pas liga. Mulainya pas liga sebenarnya. Oh liga kamu udah bawain itu? Iya, sebenarnya pas liga nggak sadar juga udah maju. Ya udahlah judgesnya udah deket. Jadi kayak seru aja gitu loh, lihat-lihat bareng. Iya, gitu. Makanya. Itu sih menarik nih. Ini feeling aku nih ya, abis ini nih next competition, mungkin pasti ada yang pakai begitu. Aku sih yakin pasti ada. Entah nggak tahu siapa nih ya, entah dari tim Kak Kagir sendiri atau dari yang lain. Kira-kira kayak begitu juga nih. Uji kemarin udah mulai ini sih. Enggak sampai kayak kamu beda-beda. Iya, itu kemarin sebenarnya kayak spontan aja pas liga tuh. Pas final kayaknya. Oh justru yang penyisian enggak? Penyisian kayaknya enggak. Jadi cuman kayak mau bikin kontras kan bilang mau bikin kontras terus kayak judgesnya agak maju ya udah langsung saya ya udah sambil majuin. Iya. Kayak pilihnya ya udah. Oh jadi itu nggak sengaja awalnya nggak sengaja. Awalnya nggak sengaja. Baru akhirnya waktu nasional boleh juga nih. Iya ternyata boleh juga nih. Ya sekalian ngetes mental lah. Iya. Oke. Nah terus next project nih mau bikin apa lagi nih? Masih mau ngembangin Kakak Gear atau mau bikin atau mau bikin latte art school? Kayaknya latte art school masih kejauhan. Tapi kamu sekarang tinggalnya di mana sih? Di Sentul, Bogor. Oh di Sentul itu ya, di Bogor itu ya. Oke. Jadi apa nih next project buat Kakak Gear? Kayak masih miljak-miljakan. Kayaknya mau bikin yang lebih bisa specialty buat enak dibuat semua orang kayak gitu. Tapi lebih related tuh yang si kompetitor sih kayaknya. Jadi apalagi kan sekarang kan juga kayak ada Suji nih. Suji kan juga memfasilitasi, ayo siapa yang mau punya ide, mau bikin apa, kolaborasi sama dia. Itu kan sangat mempermudah juga ya sekarang ya. Iya, kalau kita yang tempat dispenser itu sama Suji. Itu ya sama Suji juga ya. Gitu. Berarti itu memang segmented banget ya kalau dispenser itu yang beli ya cuma orang yang mau kompetisi aja ya. Bener. Barista throwdown aja nggak mau beli itu ngapain? Iya bener. Sebenarnya itu kayaknya sekalian nyemplung deh. Kita emang yaudah kita pakai ini deh biar mempercepat workflow gitu kan tadinya. Jadi ya kalau ada yang mau ya boleh, kalau yang enggak ya kita pakai sendiri aja dulu. Nah, aku kan jarang nonton yang Volt kan. Kalau di Volt itu mereka pakai apa tuh dispensernya? Sejauh ini kalau dulu itu idenya awal kayak punya si Victor Fu yang Australia. Dia pakai itu paling pertama banget. Oh, dia bikin sendiri. Dia bikin. Oke. Terus waktu itu kayak kita mau yang sebelumnya kan biasanya kan pakai Clever kan. Iya. Tapi sekarang Clever masih. Masih banyak yang Switch. Oh, yang Harrius Switch itu ya. Sampai sekarang masih. Gitu. Jadi ada proyek apa lagi nih Kakak Gear? Kayaknya masih itu. Masih itu, cuman mau create jug yang universal aja. Masih. Tapi memang ada nggak sih sebenarnya jug dengan spot yang memang ini bisa pakai buat ngegambar mau dragging, mau rosetta, slosetta, semua ideal. Ada nggak sih? Harusnya seri yang paling terakhir keluar ini. Wih, seri paling terakhir. Iya, yang kemarin saya pakai. Oh, yang kamu pakai terakhir? Iya. Sebenarnya saya pakai, kalau ada yang baru saya pakai sih. Makanya antara blunder apa enggak. Kalau mau beli Kakak Gear di mana sih? Kakak Gear, Tokopedia ada. Tokped ada ya? Tokped, Shopee, Marketplace lah ada lah. Oke. Ya, sejauh ini itu terus distributor lumayan banyak. Kalimantan ada. Oh, ada reseller juga ya di daerah-daerah ya. Semarang. Pernah nggak sih punya keinginan one day mau bikin kompetisi Kakak Gear Latte Art Competition? Dari dulu pengen sebenarnya. Dari dulu udah pengen itu? Tapi nanti kita nggak main.
Tapi nanti anak KKG yang main. Ya udah nanti dulu lah ya. Iya. Kalau udah capek kompetisi, iya, udah mau selesai kompetisi, terus nanti ya bikin seperti itu. Iya, kan? Tapi memang pernah punya gambaran kayak gitu ya? Pernah kalau mau untuk bikin kompetisi yang skala yang kayak, tapi baru skala yang kayak profesional throwdown kayak CPMG tadi, kayak gitu-gitu emang pengen bikin, cuman ya itu nanti kita anak-anak nanti kalau ada yang menang dari KKG nggak juga nggak. Karena dulu pun juga aku sih juga sempat pengen bikin kepikiran bahwa ini no cincong apa brewing competition kayak atau latte art competition kayak gitu. Iya. Cuman ya jadinya podcast. Tapi kalau kayak throwdown sih udah ada sih kayak KKG. Biasa kita bawanya pakai nama Battle Royale. Oh, Battle Royale itu ya? Iya. Paling yang itu. Oke. Iya, dan biasanya nanti seleksi buat ambil tim-tim baru biasa dari itu nantinya. Oke, mantap. Siap. Kalau butuh juri? Siap. Pasti. Oke, terakhir adalah kira-kira ada apa pesan-pesan yang mungkin kamu mau sampaikan, Just, ini buat teman-teman barista latte art yang mungkin ngefans sama kamu, ngefans Miljakmu, ya anything lah. Kamu ada mau yang disampaikan atau mau ada yang mau diceritakan? Kenapa ya? Kalau buat kalian yang baru mau mulai latte art, jangan cepat puas, jangan cepat bosan. Karena latte art bosan, ngebosenin banget. Bosan ya? Iya. Oh, lama-lama bosan ya? Iya, justru bosan. Apalagi kalau cepat puas, waduh. Oh, bosennya itu karena pengen eksekusi perfect nggak jadi-jadi sampai akhirnya ngulik sampai bosen atau karena udah merasa terlalu gampang? Bosannya justru kayaknya kayak apa ya, kita kayak mau ngulik patternnya udah nggak tahu bikin apa lagi. Terus kayak aduh bikin ini lagi kayak gitu ya, akhirnya bisa jadi sampai titik kayak aduh bosan kayaknya bikin apa lagi. Iya. Bisa kayak gitu. Dan lucu ya, yang namanya gambar ya, nggak terbatas ya, kita mau gambar apa ya, unlimited lah ya sebenarnya. Jadi kalau mama kita mau bilang, mau bikin apa lagi, kayaknya semua udah dibikin, ya sebenarnya nggak juga. Benar. Bahkan kalau dulu itu zaman-zaman aku kadang lihat Restu kayak gitu ya, kadang dia mau bikin apa ya, udah nuang jadi, tiba-tiba di tengah itu dia bisa berubah bikin hal yang lain lagi dia. Iya benar. Gila tuh Restu itu emang sih. Iya, paling kreatif sih dia kayak apa aja ya dibikin ya udah tinggal bikin aja langsung. Kadang gue bikin ini aja deh, ganti lagi dia gitu. Karena bawaannya mungkin jago gambar ya. Jadi kalau emang latte artisnya emang jago gambar, otomatis patternnya dia bisa bikin apa aja. Kalau yang nggak jago gambar, seenggaknya seringin kulik-kulik aja. Sering ngulik ya. Iya, karena kan dia kalau nggak ngulik di situ kan nggak bisa gambar juga di sketch. Iya betul. Jadi kalau emang nggak bisa gambar ya bisa repetisinya lebih banyak kayak gitu. Ya gila, tapi lihat ini ya, kamu belajar startnya mulai state performance sampai hari ini tuh kan buat aku kan bukan waktu yang lama, itu cepet. Oh ya? Iya cepet dong, 3 tahun kamu udah langsung sekarang udah runner up. Jadi kemarin itu sebenarnya cuma beda tipis udah bisa jadi juara tuh malah, dia kan? Iya. Secepat itu. Iya, bener. Oke, ditunggu di performance selanjutnya. Siap, ya kan? pasti. Ya kan? Kita pasti akan ketemu lagi di kompetisi-kompetisi berikutnya, ya kan? Entah mau nasional, regional, liga, ya. Iya, benar. Dan mudah-mudahan bisa lebih growth, lebih bagus lagi daripada yang tahun ini. Walaupun yang kemarin itu aku angkat jempol, luar biasa. Kita di ruang juri sampai, wah, gila, yang paling suka banget Cindy sih. Oh gitu? Cindy demen banget. Wah, gila, gini. Karena yang itu, nah, atau kan, karena selain itu kalau dari Cindy sih ya, dia kan lihatnya lebih deket nih ya. Dia ngeliat memang, wah ini mukanya bisa gini gitu, iya ada ekspresinya itu. Sedangkan kalau karena aku dari jauh, aku lu yakin, karena gue ngelihatnya tadi nggak seperti itu, karena gue kan nggak deket banget nih, dan aku masih kepecah sama lihat teknikalnya yang lain-lain juga kan. Bila kalau lu ngerasa itu layak segitu ya, it's okay, go ahead gitu. Oke. Mantap banget, Jos. Thank you banget udah mau menyempatkan waktunya buat datang ke podcast No Cincong ini di Jago Week ini ya. Dari tadi habis jalan-jalan cari kopi, ya kan take over juga ya. Take over juga tadi. Besok masih di sini? Besok ke Pontianak. Wah, besok udah ke Pontianak. Ada throwdown juga di sana.
Wah, gokil, makin laris. Ini runner up ya kan, runner up 2025, kilak. Oke, thank you ya Jas ya. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan makin sukses juga Kakak Gir. Amin. Oke, teman-teman, thank you udah menonton pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cincong.